ngatur ini. Kami bisa kerja kok cari uang. Jadi Bapak ini bantu dong. Bapak ini enak aja Nggak Bapak. mau bantuin Anda. Bapak. Anda ini loh ngasih duit sama Anda kita salah. terus mau ngatur-ngatur kita. Nggak boleh. Nggak boleh Anda mengatur-ngatur kami, ya. Jangan nangis. Anda itu maaf. tugasnya Anda berikan duit Anda ke Mesia. Anda lihat. Kalau kami Anda lihat menyimpang. Oh, pemasukan 500 juta. Pengeluaran 100 juta. Anda tanya kepada pengurus. Pengurus, itu 100 juta bayar apa? Biar nanti dijelaskan sama pengurus. Kan ada kwitansinya. Anda udahlah nggak ada pula orang nggak ngasih duit pula ngatur-ngatur Moeksia. Ku tampar kau nanti. Bukan Anda. Anda kontributor. Bukan Anda. Om Nandar bantu dong, Om Nandar. Nggak mau bantuin Anda. Anda ini Dicabut. Om cabut Nandar dulu. jelek. Jadi gitu ya teman-teman ya. Dengan baik-baik ya. Apologet ini bukan barang yang bisa kalian perjualbelikan. Apologet ini orang-orang yang berilmu, yang hidupnya itu untuk berdakwah. Kalian mau kasih duit silakan, tapi bukan berarti ketika kalian kasih duit kami bisa mau ikut-ikut mau kalian. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Reaction ya, channel yang akan mereaksi segala macam tipu daya para polikadus, penghujat penista agama Islam. Kita tahu ya, Unirifa sedang dipertanyakan mengenai donasi dari Mesia ORG. Kita tahu Unirifa membuat satu kelompok yang diberi nama Mesia ya. Kelompoknya nama Mesia, dan ada salah satu orang ya atau pendiri Mesia, salah satu pengurus Mesia yang sekarang keluar dari Mesia dan mulai berbicara mengenai Unirifa. Dan orang tersebut adalah Bang Wan, dan saya rasa teman-teman sudah nonton di video kita sebelumnya bagaimana Bang Wan itu masuk ke room Sandi Permana bersama dengan Mama Moza dan juga Hesti ya. Hesti membicarakan apa yang dilakukan oleh Unirifa dengan Mesianya, dengan kelompoknya, di mana Bang Wan menuduh Unirifa melakukan kecurangan-kecurangan dan sebagainya ya. Dan tentu saja tidak adil kalau kita tidak mendengarkan versi Unirifa. Sekali lagi teman-teman ya, kita harus dengar dari segala sisi, harus kita tampilkan dari sisi yang satu sama sisi satu lagi. Baru teman-teman dapat menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi, kan begitu. Nah, jadi ini semua nggak lepas dari perbedaan pendapat. Dan kembali ya, saya ingatkan, apapun ceritanya, kita sesama muslim. Jangan sampai kita seperti Polikardus, teman-teman. Kalau Polikardus itu cakar-cakarannya gila, teman-teman. Gila, saling menghujat, saling maki, ingin mencelakai, dan sebagainya. Saya berharap, jangan sampai umat muslim sama seperti Polikardus ini. Jangan sampai kelakuan kita seperti mereka. Oke? Di Islam kita mengenal yang namanya tabayun. Terus yang kedua, kalian harus ingat juga, sebenci-bencinya kalian dengan saudara muslim kalian, maka nanti di jannah kita akan kembali bertemu.
Dan kalian akan mengingat bahwa yang kita lakukan di dunia ini nggak lebih daripada sebuah kenakalan remaja. Sifat kekanak-kanakan kita. Jangankan nanti di jana ya, saya yakin waktu Uniriva sudah tua, begitu Bang Wan juga sudah tua, mereka akan kembali menyesal pernah dulu tidak cocok waktu masih muda. Coba kalian tanyakan kepada orang-orang yang sudah berusia lanjut sekarang ya, pengen nggak dia bertemu dengan teman-teman lamanya yang bahkan mungkin pernah berkonflik dengan dirinya? Pasti dia akan katakan rindu. Ya, dia pengen ketemu untuk minta maaf. Banyak sekali orang yang sudah tua, ya. Dulu saya pelayanan di rumah sakit, teman-teman. Saya pelayanan rumah sakit, saya tahu betul ya, ini terlepas dari agamanya. Orang waktu sudah mulai tua, dia pasti rindu dengan kehidupan dia yang waktu masih muda, dia rindu ingin bertemu dengan orang-orang dulu gitu kan. Apalagi secara nggak langsung mungkin dia pernah menyakiti teman-temannya dulu. Ya, dia pasti bilang pingin sekali ketemu sama si A, si B, si C untuk minta maaf. Untuk minta maaf atas apa yang dia lakukan dulu gitu. Nah, itulah saya bilang bedanya kita dengan Polikardus, teman-teman. Jangan sampai kita kayak Polikardus. Oke, kita dengarkan dulu pembelaan dari Uniriva ya. Ngatur ini. Kami bisa kerja kok cari uang. Jadi Bapak Jen, ini, bantu dong. Bapak ini enak aja Saya nggak Bapak. mau bantuin Minta Anda. Bapak. Anda ini loh ngasih duit sama Anda kita salah. terus mau ngatur-ngatur kita. Nggak boleh. Nggak boleh Anda mengatur-ngatur kami, ya. Jangan nangis. Minta Anda itu maaf. tugasnya Anda berikan duit Anda ke Mesia. Anda lihat. Kalau kami Anda lihat menyimpang. Oh, pemasukan 500 juta. Pengeluaran 100 juta. Anda tanya kepada pengurus. Pengurus, itu 100 juta bayar apa? Biar nanti dijelaskan sama pengurus. Kan ada kwitansinya. Anda udahlah nggak ada pula orang nggak ngasih duit. Pula ngatur-ngatur Moeksia. Ku tampar kau nanti. Bukan Anda. Anda kontributor. Bukan Anda. Om Nandar, bantu dong, Om Nandar. Nggak mau bantuin Anda. Anda ini Dicabut. Om cabut Nandar dulu. jelek. Udah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Dengar baik-baik ya. Apologet ini bukan barang yang bisa kalian perjualbelikan. Apologet ini orang-orang yang berilmu, yang hidupnya itu untuk berdakwah. Kalian mau kasih duit silakan, tapi bukan berarti ketika kalian kasih duit kami bisa mau ikut-ikut mau kalian. Kalian itu bukan siapa-siapa. Kalian itu adalah hamba Allah, yang harta kalian itu titipan dari Allah. Ketika kalian kasih kepada donatur, kalian kasih ke Nandar. Nggak perlu kalian atur Nandar semuanya apa. Nandar itu dia punya harga diri independen. Dia nggak pernah, dia tidak boleh bersandar kepada manusia. Nandar, ingat kata Ya. Tatang Sutarman. Jangan bersandar pada manusia. Tidak. Nanti kau kecewa, mereka kadang durjana. Bersandarlah kepada Allah Nandar. Karena ketika Ya. kita bertaat kepada Allah, maka Allah datangkan orang-orang hebat mengcover keuangan Mesia, membiayai Amin, amin. apologet, kursus bahasa, kursus masak. Amin. Banyak. Jadi gitu. Kenapa Ngapain konten kita? Kenapa Tuh. apologet khusus masak? Ya kan ada yang punya restoran nanti apologet kita. Amin, amin, amin. Pokoknya teman-teman ya, selagi kita lihat Bang Zuma sehat, kalian lihat Bang Zuma sehat nggak keadaannya, kalian perhatikan lancar nggak dakwahnya, kalian nonton YouTube-nya, share-share, potong-potong videonya, jadikan itu memang dakwah buat kalian. Oh, saya pengen bantu Bang Zuma, minta nomor rekening dong. Nggak usah kalian ungkit-ungkit. Abis itu, ini kirim seberapa ke Nandar, ke Bang Zuma, ke apologet. Kalian ngomong-ngomong belakang, hantu belau. Kami balikin duit kalian nanti ya. Nah, jadi gitu. Hargai apologet itu bukan barang. Kalau kalian ingin, Bang, aku pengen Bang diucapin di Komal Bang, makasih ya dari Mesia mengasih 100 juta kepada Uniriva. Bilang dong. Kita kasih tahu ya. Jadi intinya apologet ini bukan barang yang bisa kalian perjualbelikan. Apologet ini manusia yang berilmu. Mereka adalah orang yang membela agama Allah. Jangan kalian rusak dan jangan kalian ganggu dengan uang kalian yang gak seberapa itu. Enak aja. Allahku maha kaya. Amin, amin, Ya, amin. izin turun kalau begitu ya, dimarahin. Jangan sekali-kali lagi. Mesia. Oke, Jangan diulangi lagi Om. itu. Lagi. Om, iya dong, Om. Nangis. Maaf ya, Om ya. Enggak usah Jangan minta maaf. tampar ya, Om. Bobo. Nane. Yo, Nangis, Om. Assalamualaikum, Om. Kalah PK. Salam. Kalah PK. Turun. Kalah PK. Kalah debat. Kalah debat. Kalah PK. Kalah uang. Bobok. Kalah uang. Turun. Bobo.
Dengar baik-baik ya teman-teman ya. Para apologet kita ini adalah orang-orang yang siang malam pagi Assalamualaikum. petang. Mana Bang Mesia tadi? Udah telat kau, udah telat kau marah-marah Oh, udah sama telat. dia. Udah kuwakili tadi, Telat. udah sakit hati kita, udah Yaudahlah. sakit Nggak hati. jadi. Enak aja dia ngasih duit kita 10.000 terus dia atur-atur pula kita. Ih, monyongnya itu ya kan? Dibagi kita kemarin Kalau mau 10.000 lihat kalian. gua Dudul. Jangan lihat gua lu parah lu. Enak aja. Dikira dia Turun. Assalamualaikum. Tante, turun Kek lagi. ini orang. Kek ini orang. Naik Mika. Dasar ini orang kaya dikira orang kaya bisa ngatur apologet. Orang kaya itu duitnya diberikan untuk pemberdayaan apologet. Jangan ngatur apologet. Kalian pikir apologet ini apa? Budak kalian bukan. Kalian Mana Bang Mesia tadi? gitu deh. Naik kan? Udah terus, Jangan. udah capek ah. Capek ah. Nangis aja. Turun. Kasihan. Turun. Kasihan dia udah tua. Kajian. Udah tua, belum punya bini lagi. Gitu ya Kalau naik teman-teman dia, ya. aku Jadi turun lagi. teman-teman dengarkan ya. Hargai para apologet seperti saudara kita. Kalian lihat Bang Faruk pakai seragam security dia live loh. Nggak ada kita berpikir otak kita itu. Bang Faruk itu pakai seragam security di sela-sela kerjanya dia debat itu. Bukan untuk duit dia begitu loh. Tapi dia nggak mau agama yang sudah dia pilih menjadi agama dipijak-pijak marwahnya. Kalian pikir ada nggak ada risiko Bang Faruk itu dipecat kah, nggak diganggu kah? Ada saudaraku. Lalu ayolah. Oh kami nggak percaya sama Mesia. Nggak usah sama Mesia. Kalian titipkan uang sama kami. Kalian telepon Bang Faruk. Bang Faruk, saya mau support perjuangan Bang Faruk. Saya pengen Bang Faruk beli sepatu yang bagus. Langsung kalian telepon dia, kirim duit ke dia. Oh kami pengen merata rasanya biar semua apologet dapat masuk ke Mesia. Dan maaf ya, donatur yang bertingkah di Mesia kami kick, kami buang. Maaf, kami bukan keberapaan guys, tapi kebagaimanaan. Bagaimana kita bersatu, bersama-sama kita saling membela gitu. Enak aja. Emang kita oten apa rebutan donatur? Kita di sini duit kita yang kita masukin loh, uang YouTubeku yang ku masukin. Tahu kalian? Uang YouTubeku yang ku masukkan ke Mesia itu, Ca aja, ada saudariku namanya Ca loh. Dia pengurus Mesia loh. Kalian tahu duit berapa dari dia sebulan untuk para apologet? 1 juta sebulan dia kasih duit loh. Nggak ada ceritanya di grup, tidak ada di grup Mesia itu kau ketua, kau donatur. Kita adalah umat Islam. Yang punya ilmu itu Bang Zuma, Yonatan Nandar, Ustadz Wafi. Apa yang bisa kita bantu dari mereka? Oke, kayaknya Bang Zuma ini harus pakai apa gitu. Belikan jam tangannya harus Rolex. Kirim, telepon. Jangan kalian kirim Rolex sama dia terus kalian mau mengatur dia. Manusia berilmu mau kalian atur, dipijak kalian nanti sama kami loh. Nandar kalian kasih apa? Kasih dia. Nandar. Songkat, nggak apa-apa. Rusak Songkat lu rusak. Gua beliin lu songkat. Tapi jangan lu beliin songkat sama Nandar. Nandar gua nggak mau lu live-nya gini, maunya gini. Diludahi kalian sama Nandar nanti. Nggak bisa. Tidak ada ceritanya. Pribadi itu para apologet, aku yang akan membentengi mereka supaya nggak dibeli-beli, dijual-belikan saudara-saudaraku. Kurang ajar. Ada yang mencoba untuk memecah belah apologet. Rugi kalian. Udah bertahun-tahun kami bersama. Apa yang mau kalian kalian mau ini kan? Kalian nggak tahu. Kami orang-orang yang akan bersama, ya. Udah loh. Udahlah, debat. Ya udahlah. Nggak ini teman-teman, mari kita tetap berdakwah fisabilillah. Kita bukan oten yang rebutan donasi. Ingat baik-baik ya. Tanpa kita didonasi pun teman-teman, para apologet kita itu dijaga oleh Allah kehidupannya. Coba kalian lihat ya. Si Mika ini walaupun celana dalamnya bolong-bolong, ada dia berhenti berapologet? Nggak ada. Tetap dia naik ke komal-komal. Kalian pikir pasti dia dapat duit? Nggak juga guys, nggak juga. Itu pun dapat paus saja 2 biji. Kemarin tuh udah ditelepon-teleponnya. Mana abang yang ngasih paus? Mana? Ngapain kok? Mana sih yang Ngapain dapat kau paus telepon-telepon? Kok gini loh. Ngapain kau telepon-telepon abang yang kasih paus itu? Uni, aku mau ngucapin terima kasih Uni. Si Mika dikasih kataku. paus, aku enggak. Berlebih. Adil. Enggak, bukan aku. Bubuk ya. Lipa, parah. Jadi gitu. Jadi kita ini apologet juga punya harga diri. Mentang kau pikir kau dengan duit kau yang nggak seberapa tuh bisa beli kami? Siapa kau? Hah? Maaf ya, apologet ini tanpa dibiayai pun sama manusia,
Allah yang akan gerakan hati orang-orang soleh untuk mendekati kami. Itu pasti. Kenapa? Orang kafir aja berusaha dikasih Allah, masa orang-orang soleh, orang yang mencoba memperjuangkan agama Masih. Allah nggak dilindungi Allah? Bang Fuad. Nggak mungkin. Wah, Bang Fuad ini udah di TikTok, Bang Fuad. Aku jarang live, Bang Fuad. Ya Allah, Nandar, sorry. Maaf Nandar, adegan jelek. Sorry adegan itu kalian lihat. Maaf ya, aku kan keluar kamar beberapa hari. Terus aku bikin minuman, minumnya udah basi. Maaf ya, jelek kali lah barusan itu. Astagfirullah. Bang Maaf ya, Fuad. aku salah minum. Biasanya nge-give di YouTube. Oke, gitu ya. Keren. Apologet muslim tidak diatur, donatur beda. Apologet oten menurut sama donatur. Betul. Bagi Mesia, para donatur itu melihat dan memantau pergerakan dan melihat bukti dokumentasi keuangan itu. Mereka tidak ada satu pun dari kontributor kami, nggak ada yang mengarah masuk sini ya, masuk situ ya, nanti ku bayar ya, kau masuk sini nanti ku bayar ya. Memangnya kami budakmu? Kami bukan budak kalian loh, kami nggak gila duit kali. Ya, Allah yang menjaga para apologet seperti Ustaz Wafi, Bang Zuma, Ardiansah, kemudian Gregorius, Yonatan Nandar, Simi Kucluk. Kenapa aku percaya Allah menjaga mereka? Tiap hari mereka buka komal, tiap hari mereka berdakwah. Bagaimana mungkin Allah tidak melindungi mereka? Tidak akan Allah tidak kenyangkan mereka. Fir'aun aja diizinkan makan, kafir oten penyembah Anus aja dikasih makan sama Allah. Masa para apologet yang mencoba untuk membuktikan kebenaran itu tidak dijaga sama Allah? Jangan kalian pikir kalian orang kaya, jangan kalian pikir kalian berduit, kalian bisa injak-injak kepala Bang Zuma, injak kepala Nandar, injak kepala saya, injak kepala Ustaz Wafi. Tidak ada saudara-saudara saya yang mampu kalian beli. Tidak ada. Kami beda dengan apologet Kristen. Ya, tidak ada kami yang bisa kalian request. Nggak ada. Yang ada ceritanya begitu. Para apologet adalah orang-orang yang bermarwah. Para apologet adalah orang-orang yang berilmu. Apologet itu dari kata apologia. Artinya mereka adalah orang yang membela. Kalau mereka membela tanpa ilmu, bagaimana mungkin mereka bisa membela? Ya, oke. Sudah ya? Udah ya Bunda Gembala, udah ya? Soalnya ada pula orang buka-buka komal, ngeganggu-ganggu jalan program kami yang sedang berjalan aja. 2 tahun loh. 2 tahun apologet kita di cover belajar kursus bahasa, itu pun bikin orang kejang-kejang. Biadab kelakuan hantu. Orang harusnya bangga kalian, si Nandar belajar bahasa Aramaik, Bang Ardiansa belajar bahasa Inggris privat, Ustaz Wafi belajar bahasa Inggris. Nah, kebayang kalian Ustaz Wafi nanti pakai bahasa Inggris? Yes or no? Oh my god. Oh yes. Oh no. Kebayang kan? Seru kan? Ayo, lanjut. Baca Nandar, tunjukin kemampuanmu setelah 3 hari belajar bahasa Aramaik. Baca. Ini kalau enggak nanti dipecat lo nanti. Cepat. Mana suara lu nggak ada? Apa kau minta apa? Baca. Apa gua nggak bisa baca? Lu kan udah di cover Mesia belajar bahasa Aramaik kepada murid terhebat sealam semesta. Gimana sih? Jangan bikin malu pengurus Mesia. Buruan baca biar orang tahu kalau lu tuh nggak sia-sia dikursusin. Halo Kak, Tarifah, siapa itu? Ya, mau buang sampah dulu. ya Allah, buang sampah dulu Gi. Udah gedein gua yang kasih materi deh. Lu. Oke teman-teman ya, sekarang kita materi ya, kitab karangan. Jadi kalau kita bicara tentang tema kitab karangan, ini merujuk kepada hasil karya manusia. Gua gedein dulu, monyong malah pergi buang sampah kayak dikecilin. Teman-teman, insya Allah kita support apologet kita ya, support komal-komal yang bisa nanti Bang Zuma berdakwah di situ, yang bisa nanti Ardiansa dakwah di situ, yang bisa si Kores dakwah di situ. Besarkan komal-komal Islam teman-teman ya, bantu follow, sebarkan mereka, itu yang perlu kalian tonton. Jangan orang-orang nggak penting ya.
Sorry nih, aku Iya. habis ini. Sebenarnya Aramaik itu hampir sama dengan ini, apa namanya itu, hampir sama dengan Arab. Nih tulisannya nih. Ini suaraku jelas ya, soalnya aku nggak pakai sound, sorry kalau feedback. Ini huruf mem, ini huruf ta, ini huruf ya, ini alif kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu ini huruf mim, ini ta, ini Di bawah. Siapapun apologet mereka independen, tidak pernah diintervensi oleh Mesia. Mereka mau buka pargoy silahkan, mereka mau jungkir balik silahkan. Tetapi kami punya standar. Standar kami mensupport mereka yang istiqomah dan bil hikmah. Kalau kami memasukkan nama-nama di dalam list kami penerima tunjangan wifi setiap bulannya, dan insya Allah akan ada tunjangan hidup, bahkan tunjangan poligami sekalipun nanti, itu nggak ada urusan dengan kalian. Ya, jadi akun-akun tukang gibah yang gak ada guna seperti Hesti blokir permanen, Sandi Permana, Wan official, Dinda. Kutanya, kau ngurusin uang Mesia, kau siapa? Kau siapa? Moza, Dinda, Hesti. Kau siapa? Kalian tuh siapa sih? Kalau kalian pengen tahu, kau tanya sama aku. Kenapa nggak datang ke komalku? Kok kami harus ke komal kalian? Kenapa kok kami harus melaporkan keuangan kami kepada kalian yang nggak ada uang itu? Ada duit kalian? Ada duit kalian 1.000 masuk ke dalam kontributor Mesia? Hah? Kok sibuk kali ku tengok? Kau kalau nggak bisa buka konten bermanfaat, kau buka lah mandi lumpur sana. Hah? Kalau kau nggak bisa, Jungkir kan? nggak bisa Jungkir-jungkir kau donat, misalkannya dapat donatur misalkannya, karena kau memang nggak pantas disupport donatur. Ya minimal kau apa kayak gitu. Kau jadi Kristen kayak Edis gitu, dapat kau 9 miliar. Kau udahlah nggak ada guna buat peradaban, hidupmu cuman menggibah aja. Kok bertanya pula kemana uang kami pergikan? Hah? Uang Yayasannya ini kami? nih, yayasannya dia sudah dibentuk dia. Yayasannya yayasan pengurus urusan orang. Pengurus urusan orang. Iya, saya mulai detik ini, baik Bang Teku sebagai pengurus, Nona Cebi, Ca, Gofur, siapapun pengurus, ndak perlu menjelaskan kepada orang yang nggak ada uangnya. Kenapa? Karena yang perlu kami berikan laporan keuangan kontributor. Siapa kontributor? Mereka yang walaupun cuma 20.000, mereka bersama-sama dengan saya mengumpulkan duit untuk memberikan tunjangan kepada para apologet. Supaya para apologet ini ketika berdakwah mereka pikirkan perutnya. Lah kau, udahlah nggak ada guna kau buat peradaban, kau pula nanya-nanya. Tanya dulu, si Sandi Permana ini bagian apa? Apa urusannya? Apa kau? Tunggu, aku mau tanya. Sandi Permana ini sama Moza sama si Hesti ini, pertanyaan saya cuma satu. Kalian tuh siapa gitu loh? Siapa kalian? Kenapa aku yang harus masuk ke komal? Aku tanya, dia nyuruh aku masuk ke komalnya. Loh, kewajibanku apa? Sedangkan moto kami aja Mesia, donatur nggak bisa ngatur, apalagi kau yang nggak punya uang, nggak ngasih pula kau. Nonton pun kau nggak. Orang debat aja kau nggak ngerti apa yang didebatkan orang. Jangan-jangan kau masih berpikir sekarang Tuhan itu 3 tapi 1. Buat gini loh. Nggak ada intinya, nggak ada istilahnya. Apologet itu dibeli dan dijual tuh nggak ada. Apologet itu bukan dibeli dan dijual. Apologet itu disupport. Aku membantu saudaraku karena banyak orang kaya yang sayang sama aku, toh kalian. Iya salah. Ya, ini ku ulangi sekali lagi ya. Terlalu banyak tawaran duit ke hidupku dan hidupku terlalu bahagia. Aku mau berbagi dengan orang-orang yang belum dapat tawaran itu. Aku yang rekomendasikan. Contoh, ya.
Contoh nih, Raja Arab misal nelpon aku, Rifa, Dinda, iya Paduka, ada uang makan dek. Masih banyak Paduka. Tapi duit Paduka banyak nih. Ada apologet lain yang perlu kita bantu. Kayak gitu. Contoh pendeta Lemon. Contoh pendeta Lemon. Ya contoh, si Lemon nggak ada uang dia buat makan. Baiklah gitu. Ya udah kalau gitu saya kasih duitnya sama Dinda Rifa. Tapi Dinda Rifa yang atur ya. Oh iya dong Paduka. Jangan kau cinta ditolak, kau lapor dosma. Set. Iya salah. Tapi kalau pendeta Lemon nanti bantuan dari Mesia skincare dulu lah, gampang lah yang lain. Nggak apa-apa, aman. Yang penting tuh mak saya dulu, mak saya nggak apa. Karena gini, program Mesia ke depan ini semua apa yang dibawa apologet dibawa naungan Mesia harus kinclong. Walaupun itu efek dilapis 7. Ini saya murni ya, nggak efek murni ya. Ya lanjut. Ganteng ya, manteng ya. Lanjut. Iya. Rose brand juga murah tuh, cuma 8.000. Iya. Nanti Mesia itu ke depannya akan ada biaya perawatan apologet loh. Perawatan salon apa semua, manicure, pedicure, ada semua teman-teman. Iya. Jadi perawatan kuku. Jadi kita itu para apologet harus rapi. Kalau menunjukkan data jangan kayak Oten, kukunya panjang-panjang, nunjukin data. Aduh, jangan. Apologet harus bersih. Betul nih ya. Kayaknya nggak usah deh. Lanjut. Ini Assalamualaikum. menarik. Lanjut. Jadi dengarkan ya teman-temanku ya. Jadi awal muasal program Mesia ini tuh karena saya tuh terlalu banyak yang baik ya. Halo, assalamualaikum Unirifa. Oh iya Pak, Unirifa tahu nggak siapa saya? Nggak tahu Pak. Dikirim profilnya. Masya Allah. Pemain sepak bola Real Madrid. Iya. Wah ini orang kaya nih. Bapak mau ngapain nanya-nanya saya? Uni telah berdakwah membela agama kita. Terus saya mau support Uni. Jangan, duit saya masih banyak. Soalnya udah banyak yang antri. Gitu. Menarik ini, menarik. Jangan, banyak yang antri. Soalnya kemarin Pak Haji Ontong, Pak Haji Enteng sama Bu ini Bu itu kemarin juga antri mau support saya, mau ngasih duit, mau ini. Tapi saya gini ya, karena aku nih orangnya tuh gini ya Pak, maksudnya gini loh Bang Polopo. Banyak orang yang kaya yang mau mensupport para apologet ini, tapi mereka tuh tidak punya rasa kepercayaan. Betul. Uni, saya mau kasih duit, kira-kira menurut Uni gimana? Nah, karena mereka bertanya ke saya jawab, lah itu bukan urusan saya, itu kan urusan antum, duit antum. Tidak, menurut Uni, si A, si B, si C ini layak nggak dikasih? Lah. Kalau gitu gue harus punya tim untuk memantau dong mulai sekarang. Iya salah, harus. Itu awalnya papi awalnya gitu. Ya jadi awalnya misalnya gitu, banyak yang membantu saya. Ada Bunda Risa, ada Bunda Nina. Kok sebutin satu-satu nih penuh kantong. Tapi masalahnya gini, masalahnya hidup itu bukan cuma di dunia teman-teman ya. Kalau untuk kebutuhan kita Allah ndak izinkan saya 38 tahun kelaparan, ndak pernah teman-teman. Apa 30 tahun hidup saya dijamin Allah, masa saya ragu untuk yang sisanya. Jadi saya mau, wah enaknya di kuliah dibiayain sampai selesai. Ini ada Bunda Ike, ada Masya Allah. Pengen dong teman-teman yang lain merasakan waktu itu saya duduk di Komal siapa lupa, bunyilah token listrik, tit. Wah miskin nih kan gitu. Wah, Nah miskin. itu ya kan. Gitu. Sama aja gitu. Wah apalagi miskin nih, kok bunyi token nih, kasihan banget nih nggak ada yang bayarin ya listriknya ya. Nah, kan gitu. Pada akhirnya punyalah ide dan inisiatif saya dengan teman-teman belakang layar. Ayo kita kumpulkan aja nih yang selama ini yang nawar-nawarin duit ke saya. Ada Mak Cia, yang yang support saya itu. Biar uangnya Mak Cia ini jelas perginya ke merata ke seluruh. Biarlah cuma dapat 200 tapi merata. Lah tiba-tiba kalian yang nggak ngasih duit, yang nggak ngapa-ngapain, kok kami harus melapor ke kau? Makanya kami punya grup kontributor itu. Di situ laporan keuangannya.
Iya, Kau iya. giliran ditanya udah berapa duitnya masuk bank, nggak ada. Kau sibuk. Iya, iya. Tahu aja ya ini ya, pingin tahu aja mereka nih, pingin tahu aja. Pengen tahu. Tadi Sandi naik di sini. Tadi Sandi naik di sini. Begini, saudara Sandi yang baik hati, tidak sombong dan suka mengadu. Tantrum di atas sini tadi. Enggak, tunggu, aku tanya dulu. Si Sandi ini Iya, siapa iya. sih, Bang? Aku tanya, Sandi ini siapa? Apologet. Setahu saya Sandi itu katanya waktu kecil hari-harinya dimakan kucing. Itu aja sih, yang lain saya nggak tahu. Enggak, ini serius nih. Aku mau tanya, serius. teman-teman, saya Serius, mau saya tanya. nggak tahu. Si Sandi ini awalnya komal apa? Komal lelang cicak atau apa? Aku nggak tahu. Ada Nggak yang tahu. kenal dengan Sandi? Ada yang Gini. kenal nggak? Ada di grup kontributor Gini. nggak dia? Saya tahu. Kayaknya enggak Nggak sih, ada. kayak enggak ada. Dulu pas aku mengenal dia itu, jadi dibilang sama Om Jesus ini, dia ini adalah mantan dari apologet Islam juga. Cuman karena sakit hati Kok aku dia nggak tahu? keluar. Tunggu, bentar Bang. Aku tuh tahu banget loh perapologetan ini loh. Soalnya kan bagaimanapun juga nih aku kan punya link ke sana ke sini. Kok aku nggak pernah tahu Iya. ada nama apologet bernama Sandi ya? Nah itu katanya, ini kan aku kan menceritakan apa yang ku dapat nih. Katanya dia ini mantan apologet yang komalnya ini nggak rame karena dia iri sama komalnya Bang Zuma. Makanya dia ini gibain Bang Zuma, lalu sampai sekarang kayak gitu juga. Oh, Ke semua apologet pun digibain. gitu. Oh, ini Begitu. intinya orang yang nggak eksis di TikTok pengen eksis dengan cara membicarakan orang-orang. Gibah. Dengarlah, Sandi, kau kalau pengen terkenal, kau berilmu lah kayak Bang Zuma, kayak Papi Gembala lah, tenang. Kita tuh nggak apa-apa dengan gini ya. Kau misalkannya nggak pernah sekolah, Sandi, nggak apa-apa. Tapi kalau retori kamu bagus, umat aja yang menilai. Kalau kau nggak laku dipakai orang, ngapain kau sibuk? Kau jual cilok ke? Apa kayak gitu? Iya, iya. Butuh nggak lagian Sandi, kalau butuh uang bilang sama aku lah, Sandi, pinjam. Kau bayar tapi Lari ya kan. by the way, papi nggak boleh kayak gitu lagi ya. Bunda Gembala nggak setuju papi kayak gitu ya. Siap, siap. Nggak boleh, itu Siap. merendahkan harga diri papi. Ngapain papi berawatan dengan emak-emak gibah? Tapi papi emang si Moza itu kenapa papi tapi? Anu kan si Anu kan ya kan? Nggak boleh. Nah, ini si Anu kan dia lama kenalan sama si Anu. Nggak boleh gini. Bang Paulo harus dengar ya. Pertama, Bang Paulo punya apologet ya. Bang Paulo punya Siap. apologet, penjinak para janda Kristus. Jadi kami nggak mau Bang Paulo sibuk mengurusin mama gibah. Yang mana makin ditanggapin makin senang. Saya takutnya mereka birahi sama Bang Paulo. Jadi makin Bang Paulo ditanggapinya. Hai. Nah, untuk si Hesti nih, aku nggak ngerti Hesti ini urusannya dengan Mesia apa coba? Ya, aku nggak ngerti ya. Satu itu, yang kedua, Mesia tuh punya standar apologet. Bagi kita tuh apologet itu bukan pendebat yang begitu-gitu aja, enggak. Bagi kita tuh apologet itu orang-orang yang menyampaikan ilmu pengetahuannya atau punya skill khusus untuk cara bicara yang baik kepada para non-muslim. Gitu ya. Jadi buat Kak Hesti, maaf Kak Hesti ya, kakak kan tidak terlibat tuh. Kalau Kakak Hesti nonton, tolong yang teman-teman bisa kirim ke Kak Hesti, kalau bisa dia naik. Ya, boleh di-share ya. Pertama, Kak Hesti itu tidak dilibatkan, tidak dipilih, dan tidak dianggap. Jadi kakak jangan marah. Kan kakak udah punya donatur banyak, katanya kan gitu. Jadi kakak nggak usah sibuk dengan Mesia. Uang Mesia ini kecil kak, nggak kayak uang kakak. Nggak usah lah ya, nggak usah dipikirkan kami. Ya. Ya. Perasaan dulu Hesti pernah maafin sama Uni. Lah kan si Hesti yang bilang saya pincang depan publik ini gitu. Saya masih ingat itu, tapi bagi saya udahlah nggak perlu dipikirin gitu. Tapi maksudnya Kak Hesti ini ada apa gitu loh? Urusannya dengan Mesia tuh apa? Kok ngurusin Mesia? Yang mana ya? ST yang mana, Un? Blokir permanen saya lihat. Oh, blokir BP. permanen, kurang ajar ya ente ya. Ini saya orang Minang juga nih, kurang ajar ente ya. Nggak usah. Mungkin gini, mungkin Kurang Kak Esti itu ajar niatnya ya. baik. Kita berprasangka baik ya. Mungkin Kak Esti ini niatnya baik. Mungkin Kak Esti ini pengen kita para Mesia ini keuangannya lebih transparansi. Mungkin Kak Esti ya itu mungkin dia kan akrab dengan Bang Wan mungkin gitu.
Tapi kalau untuk memasukkan ke dalam murid apa namanya program Mesia itu memang belum bisa. Karena syaratnya 2, istiqomah dan bil hikmah. Syarat orang yang dipantau oleh Mesia, dicintai oleh Mesia dan didukung full habis-habisan. Kalau perlu tulang, seandainya tulangku bisa kalian jual untuk berdakwah, jualah tulangku. Iya salah. Ayo. Itu Sayyidah Khadijah loh. Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah seperti itu. Seandainya tulangku bisa bermanfaat buat dakwah kalian, pakailah. Tapi kalau untuk orang-orang yang kerjaannya gibah, ngomongin orang, menghujat-hujat, nggak bisa dipakai, nggak bisa. Jangankan tulangku, buluku pun nggak akan kuizinkan. Ya. Ya, jangankan tulangku, buluku pun gak akan kuberikan. Aku pelit loh. Aku paling pelit loh. Kalian gak tahu ya, aku ini pelit banget loh. Ada yang nanya aku minjam duit, ku tanya dulu buat apa duitnya. Lagi. Kalau untuk keinginan, maaf, kami tidak mengcover keinginanmu, kami mengcover kebutuhan. Tapi aku nih apologet. Siapa namamu sebagai apologet? Oh iya, ada komalnya. Misalnya, oh si Lemon misalnya. Di mana kau berapologet? Di mana aku pernah lihat kau diskusi 2 arah? Begitu. Kalau cuma duduk-duduk di komal apologet terus berdebat-debat gitu, maaf, kriteria Mesia itu terlalu tinggi, saudara. Nah, contoh nih, aku contohkan Papi Gembala. Papi Gembala itu para pengawas dan para pengurus itu melihat langsung bagaimana Papi Gembala itu mencoba untuk merangkul para orang-orang Kristen ini seperti Pak Jemi itu, Pak Jemi Herianto tuh, untuk duduk membicarakan. Nanti setelah itu Papi Gembala baru lempar kepada yang berwenang. Nanti Papi Gembala mundur, dia siapkan dulu tempat. Nah, orang seperti ini boleh kita support. Kenapa? Kita jarang-jarang bertemu skill seperti Papi Gembala. Nggak semua punya skill begitu. Yang kita nilai dari Papi Gembala tuh skillnya, bukan kumisnya. Kalau kumisnya kita nggak penting. Ini efek unik. Iya. Kita sangat menghargai skillnya Papi Gembala mencoba untuk menenangkan Oten penghujat. Kita menghargai skill komunikasi dari inspirasi. Kita menghargai skill dari Bang Loding. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, yang dihargai di Mesia itu adalah skill para apologetnya. Makanya kalau kalian lihat tuh ada skillnya tuh di bawah tuh ya. Di contohnya kayak gini nih. Top apologet ini baru top ya, bukan berarti yang lain bukan apologet tapi belum ngetop aja mungkin ya. Makanya berusaha lah ngetop sendiri. Dan teman-teman dari dulu tuh para apologet tuh semuanya tuh saling sendiri loh, skillnya sendiri dia tunjukin loh. Ya, gak gibah-gibahin orang. Apa ini kayak gini, gibah-gibahin orang ya nih. Iya. Contoh, saya kasih contoh ya. Skill para apologet itu contoh. Nih contoh, saya kasih kalian contoh. Bagaimana para pengurus Mesia itu menilai itu nggak main-main ya. Contohnya ini. Nah, Ustadz Yusuf P ini termasuk top apologet. Kita nggak bisa kita nggak bisa bilang enggak. View beliau itu di atas rata-rata teman-teman. Top itu view-nya banyak ya, 2000-an ke atas. Ya. Nah, Ustadz Tata ini termasuk view-nya yang Ustadz Yusuf P ini tidak jelas. Nah, kalau kalian lihat skillnya apa? Skillnya adalah membongkar ajaran. Gara-gara dia kita tahu penyalipan karya iblis. Tepuk tangan buat Ustadz Yusuf PI. Tepuk tangan. Ya. Nah, ini ya. Jadi Ustadz Yusuf PI ini kenapa saya sangat mensupport, saya sangat bangga bisa bersama dengan beliau. Karena memang beliau adalah salah satu orang yang menjadi asbab banyaknya Kristen saling cakar-cakaran. Ya, nah, terus kita lihat lagi inspirasi. Apa skillnya? Coba kalian perhatikan skillnya betul. Public speaking dakwah Islamnya. Dia menjinakkan Oten di komal dia. Hampir tiap hari dia live streaming terus teman-teman, membuka ruang diskusi dan mengizinkan para apologet yang memang dia percaya untuk naik. Dan dia hampir tiap hari. Apa nggak mungkin kami para Mesia tidak menghargai orang seperti ini. Kemudian contoh ini nih, mana ya? Ini lain nih, ini nggak lain orang ini. Ini penghujat itu penghujat. Penghujat itu. Perkenalkan ya, ini adalah pengurus kita.
Accountnya bernama Bang Teku. Dia adalah pengarah strategi, pengawas gerakan, penjaga narasi apologet. Nah, dia nanti yang akan masuk. Papi Gembala, maaf ya, SP1 dari Mesia. Saya nggak butuh Mesia, uangnya cuma 350.000 kok, kan gitu. Ya nggak apa-apa, ya udah. Kami tetap, walaupun uang kami 100.000 yang masuk ke orang, kami punya standar memberikan itu. Nah, jadi prinsip itu loh, tunggu nih. Itu backgroundnya bagus tuh, ada M di atas. Itu enggak, kemarin. kalau untuk logo ini hanya untuk pengurus aja, karena kita tidak mengedepankan logo. Iya. Jadi logo ini hanya untuk pengurus aja, karena tidak penting logo ini dinaik-naikkan, ya. Itu contoh nih, coba prinsip gerakan Mesia, coba baca tuh. Terstruktur dalam langkah, tegas dalam arah, bijak dalam penyampaian. Syarat utama menjadi pengikut Mesia itu apa? Nih, istiqomah bil hikmah, konsisten dalam adab dan ilmu, mengutamakan maslahat bukan sensasi. Jadi yang kemarin moza itu yang sensasi itu nggak bisa, itu sensasi, nggak bisa. Nah, itu dia Bang Teguh. Nah, contoh, coba lah kita lihat tenang syahdu tenang, beliau ini membuka koma di sela-sela kesibukannya sebagai guru. Dan prinsip dia, skillnya menggugah akal dengan pertanyaan. Dia bertanya karena dia mu'alaf, memancing refleksi rasional dia. Ini penilaian para Mesia ini. Ya, ini dia Bang Greg. Itu kenapa kita support beliau. Ini juga nih gurunda kita, Gurunda Tahta, seorang alumni dari pondok pesantren yang bertanya saja kalian seumur hidup katanya. Ini dia ini orangnya. Coba lihat nih, prinsipnya apa, skillnya apa? Skillnya itu menjawab seluruh pertanyaan Oten dengan argumen, mengurai persoalan secara sistematik, hobinya menasehati dengan ilmu, mengedukasi tanpa merendahkan, menuntun diskusi menuju pemahaman. Tuh, Cak Tahta, harga ini walaupun baru ya, ini memang baru, tapi ini karena memang ini agak ini maaf ya. Ini orang ini ada value yang dia ini satu, dia itu tadinya di lembah kemaksiatan, saya angkat, saya yang tarik dia, karena saya butuh peliharaan waktu itu, ya. Betul. Waktu itu, ya maaf ya. Jadi orang ini memang baru, dia ini baru muncul di dunia perapologetan. Saya lihat tadinya itu dia tuh narasinya tuh agak ekstrim ya. Terus saya panggil dia, kamu mau nggak backup saya sama Nandar? Ngapain katanya kan? Dia melawan, ini orang ini pelawan ya. Ngapain kata dia kan? Oke, kau kerjaanmu ya Mika, kau ganti itu foto si Mikana, kau ganti dengan profil yang lain. Nggak boleh kau cloning muka apalagi. Oke, kata dia. Terus ku tengok kau sebulan ini di Komal Nandar bekerja atau tidak. Ya, mulutnya nggak pernah berhenti, makanya dilakban ya. Mulutnya nggak pernah berhenti nih. Ya, makanya ketika saya dan Yonatan Nandar kami istirahat, maka dia yang mengambil alih Komal Yonatan Nandar, Papi Gembala. Nggak berhenti dia ngomong sampai pagi loh, Papi. Makanya skillnya apa? Skillnya itu destroyer dia. Dia destroyer argumen, membongkar klaim tanpa dasar. Jalan otaknya dia nih. Nah, memang kita akui dia top sekarang ini, benar nggak? Kita akui nggak dia top sekarang ini? Banyak yang suka sama dia nggak? Nggak bisa kita pungkiri. Memang banyak yang suka sama dia. Ini murid saya ini, ya. Nah, hanya dia satu-satunya apologet yang kurang ajar sama saya yang saya diamkan loh. Ya. Nggak ada lagi yang ini yang suka bunyi token ya, ini ya. Ini dia yang celana dalamnya bolong. Lanjut. Itu ya. Nah, ini dia penjinak janda-janda Kristus. Sebenarnya mereka ini bukan murid Mesia. Maksudnya tahu nggak? 12 murid Mesia itu apa? Kami itu program Mesia itu mau mencoba 12 orang yang kami cover, karena nggak mungkin semua, kebanyakan nggak sanggup kami nanti kan, duit kami kan juga terbatas. Maka misalkannya alumni pertama 12 orang. Ya, tahun ini 12 orang, 2 tahun ini ada 12 orang target untuk dibuat menjadi Hawariyun. Makanya namanya di situ 12 murid Mesia. Nah, spesial buat Bang Zuma, beliau itu tidak bisa dikatakan murid Mesia karena beliau itu guru kita. Kita banyak dapat ilmu dari beliau. Makanya beliau tidak masuk ke dalam murid Mesia. Nah, murid Mesia itu maksudnya apa? Kita ini adalah muridnya Nabi Isa. Kita menjelaskan ajaran Nabi Isa sebenarnya. Maka karena program Mesia ini namanya adalah program Mesia, maka 12 orang ini stagnan dulu, kita fokuskan setahun 2 tahun.
Kita harus kontribusi ke mereka, apapun kontribusinya. Yang tidak perlu pendidikan ya apa gitu. Kayak Ustaz Yusuf itu kan dia nggak ada perlu pendidikan lagi. Apa yang perlu kita support dari dia? Oh, tunjangan wifi. Ya udah. Begitu. Jadi 12 murid Mesia itu bukan berarti kalian muridnya si para Mesia, bukan. Mereka adalah orang yang meluruskan ajaran Nabi Isa. Mereka tuh muridnya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Pengikut Nabi Isa. Bisa jadi nanti Nabi Isa turun ke dunia, mereka lah yang akan dipanggil oleh Nabi Isa berperang melawan Dajjal. Ya walaupun papi gembala agak tergopo-gopo nggak apa-apa, dia pengen pentung-pentung aja nanti gitu sama yang dia gitu. Iya. Gitu. Jadi kita ini semuanya bersinergi. Bang Zuma ini guru kita ya. Nih Bang Ardiansa ini teman-teman ya, ini salah satunya Bang Ardiansa nih ya. Dia ini juga seorang murid Nabi Isa, ini bisa dikatakan Hawariyun, ini dia penolong agama Nabi Isa yaitu Islam. Kenapa? Karena dia mencoba untuk menyadarkan orang dengan metode akademis. Makanya dia adalah, saya bikin Pak dosen, karena dia akademisi rasional, penguji pondasi pengetahuan. Dibaca di sini nih, pendidik berbasis ilmu dia. Nah, skillnya Bang Ardiansa kita pantau itu dia mengkomparasi secara epistemologi kitab suci. Dia melakukan kritikan kepada teks dan dia itu melakukan analisis ontologik. Ini skillnya Bang Ardiansa tuh ini teman-teman. Itu kita yang perhatikan loh ya, bukan dia yang mengakui skillnya begitu loh. Karena skill pengakuan itu nggak penting bagi kita. Kita yang pantau, kita yang lihat. Bahwa kalau kita lihat karakter debatnya Bang Ardiansa ini, dia arahnya kritik teks, dia ontologik dan epistemologik. Dia mempertanyakan asal-usul. Nah, kalau seandainya kalian lihat orang ini yang tampan, yang tak kalah tampannya, ini dia nih. Namanya Bang Faruk Sianipar. Dia penguji keyakinan, pendobrak narasi, cermin kepanikan lawan. Banyak oten panik di komal dia, yang dia panggil dengan sebutan Dinda. Tuh. Apa skillnya? Komparasi akidah, dakwah Islam. Pendekatan yang Bang Faruk lakukan selama ini yang kita pantau adalah dia menekan logika, bukan orang yang ditekan dia. Iya, dia kemudian menyampaikan fakta. Di-mute dulu Bang Kobra. Ya, dia menggunakan fakta untuk memancing emosi. Dia biarkan fakta-fakta memancing emosi lawan emosi aja. Dia diam saat lawan mulai kehilangan kendali, dia diam, ketawa dia. Ini skill dia nih. Ini kenapa orang-orang ini, nah sama seperti ini nih, tak kalah kerennya. Makanya aku bilang kalau lomba apologet Kristen dan Islam ini, dengarkan baik-baik ya. Aku tuh pernah menghayal gini loh. Ada loh lomba lomba boy band antara apologet Islam dan Kristen. Datanglah Bang Zuma kan dengan kegagahannya, badannya yang sispek kan. Keren. Datanglah Bang Loding dengan kegantengannya. Datang Bang Faruk dengan gegagahannya. Bang Palupo dengan perut buncitnya ya kan. Tapi tetap ganteng dia. Ini saya body shaming. Itu saya bantah. Ya. Datanglah ustadz kita dengan kesantunannya. Lawannya Elia datang. Pakai data ngomong itu, jangan pakai data. Iya, datanglah Elia kan. Dari sisi apologet Kristen, Elia Meron. Hai, sujat melang bohong. Ya kan? Datang si Edis. Sungguh nekat yang nyata. Datanglah Pak Bom. Wah, makanan. Mana makanan? Makanan. Itu lawannya. Giliran apologet Islamnya Bang Zuma. Ya kan? Datang apologet Kristennya si Robert Lele. Jadi ya tahap apa yang ditanya apa? Tuhanmu itu punya Allah. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Allah Bapa. Terus ya dia satu dalam keesaan. Aku nonton itu Papi Gemala sama si Robert. Iya, Allah dalam kasih. Allah dalam kasih. Kasih apa? Datang si RK. Iya, gitu loh. Jadi beda kelas kita tuh ya. Kalau apologet Islam ini, mereka itu bukan hanya value-nya makanya nanti kita mau apologet Islam itu semuanya berotot. Makanya ada tunjangan olahraga nanti.
Jadi kita paksa Papi Gembala ini nge-gym. Siap, gampang lah itu. Ini nanti di DM aja belakang gitu gampang lah. Ya. Biasanya kalau Papi Gembala nge-gym unik. Wah. Oke, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana Uniriva menjelaskan. Dan sekali lagi ya, kalau kita tidak cocok dengan teman kita ataupun organisasi kita, lebih bagus ya sudah kita keluar, kita buat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan visi misi kita gitu. Karena sekali lagi teman-teman, orang bisa berpisah itu belum tentu karena ada yang salah, tapi bisa jadi karena memang perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Untuk itu lebih bijaksana kalau kita ya membuktikan statement kita lewat tindakan, bukan mengungkit-ungkit aib saudara kita, membahas tentang ya yang sebenarnya malah melemahkan orang-orang di luar sana. Apalagi kita tahu polikardus ya, itu kan sedang mengambil kesempatan. Mereka sedang cari remis atas intrik dan permasalahan yang terjadi di kelompok mereka. Mereka ingin Muslim juga seperti mereka, kacau balau, hancur lebur seperti mereka. Itulah saya berharap jangan sampai kita ketularan seperti polikardus ini. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini, teman-teman. Kalian yang nilai sendiri. Kalau saya sih simpelnya bilang gini, teman-teman. Ini sudah terjadi dan alangkah baiknya ya semua pihak duduk bareng, tabayun, ya pilihlah satu orang yang bisa memediasi, karena apapun ceritanya kalian butuh mediator. Ya, nggak bisa kita lagi konflik, lagi panas-panasnya tiba-tiba langsung duduk bareng terus selesai. Nggak, teman-teman. Ada proses. Ya, kecuali sudah dua-dua, ya kedua belah pihak sudah siap untuk diskusi, ya nggak perlu ada moderator, bisa. Tapi kalau nggak ya butuh gitu kan. Terus sekali lagi teman-teman, kalian juga sudah dengar ya bagaimana saya katakan bahwa ujung-ujungnya ini kita kan akan bertemu di jannah. Jadi hentikanlah yang gituan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.